Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kali ini saya akan membahas mengenai kontra dari permasalahan sebelumnya, yaitu permasalahan belajar bahasa asing dapat mengurangi rasa nasionalisme. Karena belajar bahasa asing juga memiliki manfaat. Dengan belajar bahasa asing, kita, warga bangsa negara Indonesia, akan memiliki kualitas ketenagakerjaan yang memiliki kualitas yang baik karena bertambahnya pengetahuan dan juga kosakata dari pengguna tersebut. Itu jelas tidak akan menghilangkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri. Sekarang, coba kita bayangkan jika kita tidak menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita diperlihatkan sebagai rasa cinta tanah air Indonesia. Jadi kita tidak perlu belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa asing kan? Coba kita bayangkan. Pasti rakyat Indonesia dianggap bodoh oleh negara-negara lain karena tidak bisa menguasai bahasa di luar bahasa Indonesia. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan nasionalisme tidak ada kaitannya dengan belajar berbahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Dalam Seminar Nasional Strategi Pemerintahan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Universitas Terbuka Tangerang Selatan pada tanggal 13 Januari 2013, Muhammad Nuh mengatakan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menghapuskan RSBI adalah penggunaan bahasa asing, padahal menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasionalisme. Para petinggi negara dan pun mampu menguasai bahasa asing yang mumpuni. Tetapi jangan ragu dengan rasa nasionalisme mereka di dalam hati mereka. Semua tergantung mereka, bergantung pada negara. Tambah dia, para petinggi negara juga belajar bahasa asing agar mereka bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan negara-negara di luar sana. Sehingga penguasaan bahasa asing bukanlah sesuatu hal yang tabu atau menghilangkan rasa nasionalisme seseorang. Bahasa asing juga bagus untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, menjalin komunikasi bantuan terhadap negara-negara lain, bekerja sama dengan negara-negara lain, dan sebagainya. Ini dipraktikkan oleh presiden-presiden kita ketika berada di luar internasional. Menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari bukan berarti mengurangi rasa nasionalis mereka. Dengan menggunakan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris, dapat lebih mudah mengikuti perkembangan di mana? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, perkembangan bahasa Indonesia yang mengikuti saluran perdagangan internasional menjadi lancar. Jika orang mempunyai kemampuan berbahasa asing yang mumpuni, bisa menjadi modal dalam memajukan bangsa Indonesia. Menguasai berbagai bahasa asing membuka jendela di dunia dan meningkatkan literasi bangsa. Selain itu, berdasarkan penelitian, belajar atau menguasai berbagai bahasa asing dapat meningkatkan pola pikir kita yang mendunia, kesempatan kerja yang luas, dan meningkatkan mental fungsional yang menyebabkan kita akan terhindar dari pikun secara dini. Di samping itu, akan lebih memotivasi orang Indonesia lain untuk berbahasa asing untuk kepentingan baik profesi dan akademiknya. Apalagi sekarang, dengan adanya MEA, rakyat Indonesia seharusnya lebih giat lagi untuk belajar berbahasa asing dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa nasionalis, tetapi di era globalisasi seperti ini, maka akan sangat diuntungkan jika kita bisa menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meminimalisir kesalahpahaman tentang budaya lain yang masuk ke Indonesia.
Menyalahkan bahasa asing sebagai pemicu penurunan rasa nasionalisme saya tidak setuju, sebab berkurangnya ketergantungan dari individu. Bila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tidak akan terkikis jika rasa nasionalisme hanya karena menggunakan bahasa asing saat kehidupan sehari-hari. Jika diteliti lebih lanjut, pasti akan ada muncul faktor-faktor lain yang mengurangi rasa nasionalisme tersebut. Gunakanlah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia, agar rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia tidak berkurang, dan kuasai bahasa asing agar kita tidak ketinggalan zaman. Untuk menjaga bahasa Indonesia agar tidak ada yang berpengaruh terhadap bahasa asing, maka diperlukan yang pertama, sikap kesetiaan berbahasa Indonesia. Yang kedua, sikap kebanggaan mempunyai bahasa Indonesia. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika kita lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada berbahasa asing, dan bersedia menjaga pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Selama kita dapat menempatkan bahasa asing pada tempatnya, bahasa itu tidak akan melemahkan bahasa nasional kita, apalagi sampai menghilangkan jati diri dan melemahkan rasa nasionalisme kita. Belum ada bukti bahwa menggunakan bahasa asing bisa melemahkan bahasa nasional maupun bahasa asing. Bahasa asing juga seperti tuba yang merusak dan susu sebelanga, karena bahasa asing itu bukan racun. Selama kita bisa menempatkan bahasa itu pada tempatnya masing-masing, maka tidak akan ada bahasa yang dilemahkan oleh bahasa yang lainnya. Dunia saat ini berbeda dengan tahun 1928, ketika Sumpah Pemuda yang dikumandangkan dunia sekarang adalah dunia yang sudah dipersempit oleh berbagai perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dunia tidak terkotak-kotak oleh daerah teritorial, tetapi seakan teritorial jika dipersatukan kerjasamanya dalam kepentingan global. Kembali harus diakui bahwa bahasa Inggris digunakan dalam semua bentuk komunikasi internasional. Dengan mengenal bahasa Inggris, salah satunya ada dampak positifnya bagi kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sana. Misalnya, kita mengenal dan bisa berbahasa Inggris meskipun tidak sefasih orang-orang yang berbahasa Inggris di luar sana. Dan kesempatan kerja di luar negeri akan bertambah karena sekarang banyak perusahaan yang masyarakatnya untuk bisa berbahasa Inggris. Kita tidak dibodohi oleh orang asing. Ketika kita berada di negeri ini, orang karena kita mengerti bahasa mereka sedikit pun. Jadi, saya di sini berpikir bahwa kita perlu menguasai ataupun belajar bahasa asing dan bahasa Inggris dan tetap menggunakan bahasa Indonesia kita untuk membuktikan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Itu saja pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.